share link Google Meets-nya ke grup-grup atau ke kenalan-kenalan teman-teman semua supaya makin banyak yang nonton. Makasih. Mau makan apa? Dia ada uangnya nggak? Dia cuma nunjuk doang kan. Coba tanya dulu. Dia menitip apa? Ada aku kalau nggak aku. Karena aku beli. Itu dong titip nasi aja kayak nasi putih 10.000. Sekalian. Udah titip dulu ntar gue beli lagi. 10.000 mah kurang. Mau unsur yang kurang. Dikit. Aku mau main berdua. Kata aja. Kata aja. Emang apa sih apaan sih lo tanya? Beli makan. Teh Anissa mungkin kalau takutnya nggak sadar dari tadi mic-nya terbuka gitu teh, jadi terdengar percakapan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan emang ingin meramaikan, mangga bisa dibuka. Sekarang masih santai ya. Tapi ntar kalau misalkan udah mulai, mohon dimatikan ya, supaya Teh Sonia bisa konsentrasi. Nah, kebetulan udah jam 4 tepat nih Teh. Gimana Teh Sonia? Udah siap bisa dimulai atau masih mau nunggu? Genapin 3 menit lagi kali ya, Kang? Oh, 3 menit lagi. Oke. Kita tunggu ya 3 menit lagi ya. Mohon bersabar.
Nah, Sonia, udah jam 4 lewat 3. Gimana teh? Dari mulai? Ayo boleh deh Kang. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh, dan juga kakak adik yang sudah menyempatkan waktunya dan juga kuotanya mungkin untuk hadir di acara Teen Talks dengan tema Art of Decision Making pada sesi pada sore hari ini. Nah, untuk sore hari ini berarti kita udah masuk sesi Teen Talks yang ke-8 ya kalau nggak salah. Iya, sudah masuk ke sesi 8. Dari total ada 14 sesi. Dan tadi pagi juga kita sudah mendengarkan sharing-sharing materi gitu ya, sharing-sharing dari UPH ini dengan judul masa depan berawal dari sebuah keputusan. Nah, untuk sore hari ini materinya menarik nih teman-teman, karena materinya adalah tentang berdamai dengan perfeksionis. Mantap. Berdamai dengan perfeksionis. Bahasanya begitu banget ya, berdamai gitu kan. Dan juga berdamai dengan perfeksionis kan biasanya uh, tipe-tipe orang beda-beda ya, dan ada tipe orang yang tipenya perfeksionis, dan biasanya orang-orang perfeksionis tuh kadang-kadang ngeselin gitu kan, karena kadang-kadang terkadang karena biasanya orang-orang maunya ya udah kelarnya ya udah, kalau misalnya kelar ya udah kelar, tapi orang-orang profesional maunya kelar dengan hasil terbaik. Dan kalau boleh tahu, kalau mau tahu, saya juga termasuk orang yang perfeksionis sebenarnya, jadi mungkin materi ini juga cocok untuk saya sendiri begitu. Nah, mungkin juga teman-teman udah nggak sabar mau mendengarkan pemaparan dari Tesonia, bukan pemaparan ya, sharing-sharing dari Tesonia. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Tesonia gimana? Sudah siap? Siap Kang. Oke, buat teman-teman, perhatikan baik-baik, jangan lupa catat, karena nanti di akhir ada door prize. Mangga kepada Tesonia. Silakan. Makasih Kang Hanif. Nah, hai teman-teman, aku perkenalin ulang diri aku dulu ya. Nama aku Sonia Christine dari mahasiswi Universitas Pajajaran, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Angkatan 2018. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di acara webinar Teen Talks ini, yang mana seriesnya itu tentang pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya aku mau bilang juga kalau aku bukan bermaksud buat menggurui di sini, karena aku juga di sini masih belajar. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau berbagi pengalaman atau nanya-nanya juga boleh banget di sesi tanya jawab nanti ya teman-teman. Nah, boleh Kang langsung di share screen-nya. Nah, aku juga mau ngejelasin di sini kalau alasan tersendiri aku itu buat ngangkat tentang perfeksionisme ini tuh berdasarkan dari diri aku sendiri, teman-teman, dari pengalaman aku. Jadi aku tuh awalnya sama sekali nggak tahu kalau aku tuh ternyata tipe perfeksionis. Karena apa? Karena aku tuh tipe yang cuek gitu loh sama diri sendiri, buat ngenalin diri sendiri. Jadi aku tuh Ini Tesonianya, sinyalnya ini kali ya? Tesonia. Tesonia. Bentar ya. Bukan cuma suaranya aja ya? Ini juga videonya juga terhenti ya? Aduh, masalah sinyal. Tolong ditunggu sebentar ya.
Oh, udah ada. Maaf ya teman-teman, tadi tadi ini wifi-nya Oh, Ya nggak apa, hilang. nggak apa, nggak apa. Tenang, tenang. kita mulai ya, Teh ya. Oke, Iya, Kang. bentar. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai, aduh, saya nggak ngikutin deh. Wah, Kang Hanis. Nah, yaudah, aku ulang lagi aja ya yang tentang diri akunya. Kenapa sih aku tahu kalau misalnya aku tuh tipe perfeksionis itu karena omongan dari orang-orang teman-teman aku, dari lingkungan aku yang tadi. Nah, eh terus aku tuh ngedalamin tentang diri aku, ngenalin diri aku, apa iya aku kayak gini, kayak gitu-gitu. Terus cari juga informasi-informasi tentang tipe-tipe perfeksionis tuh kayak gimana, dan itu semua tuh relate sama habit aku yang keseharian aku, terus juga perilaku-perilaku aku. Nah, makanya di sini aku mau share juga kayak gimana caranya biar nggak terlalu strict banget sama hal-hal tentang keperfeksionisan itu. Jadi kita harus berdamai dengan perfeksionisme, teman-teman, gitu. Next, Kang. Boleh di next lagi, Kang. Nah, pertama-tama kalian tuh harus tahu dulu nih, apa sih perfeksionis itu. Nah, perfeksionis itu, boleh di next lagi, Kang? Nah, perfeksionis itu, yaitu adalah karakter seseorang yang mengejar kesempurnaan, lalu menetapkan standar yang tidak realistis, dan juga mereka tuh sering banget mengkritik diri sendiri supaya apa yang mereka kerjain itu tuh bisa diperbaiki kalau misalnya ada kesalahan. Jadi, pekerjaan mereka tuh nggak ada cacat sama sekali, teman-teman. Nah, terus juga, kalian tahu nggak kalau misalnya era sekarang tuh milenial itu tuh lebih ke arah ke arah ini loh, perfeksionitas. Jadi peningkatan perfeksionitas itu tuh banyak banget di era sekarang dibanding dibanding generasi-generasi lain maksud saya. Nah, hal ini tuh didukung oleh penelitian dari 77 studi dan 25.000 peserta yang berasal dari negara-negara barat seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya tentang peningkatan keperfeksionisan ini. Nah, yang faktor pendukungnya itu, pengaruhnya itu tuh didukung sama dua hal nih teman-teman dari yang aku baca. Yang pertama itu karena dunia kerja sekarang tuh yang udah mulai berat banget kan. Jadi mereka tuh kita itu di apa ya diarahkan buat bersaing dengan karyawan-karyawan lain dengan cara menunjukkan kemampuan kita dan juga performa kita yang lebih tinggi biar kita tuh nggak kalah sama persaingan karyawan-karyawan lainnya. Jadi secara nggak langsung ini juga bikin kita tuh ngerasa harus perfeksionis ngelakuin apa-apa. Nah, kalau hal yang keduanya itu pengaruh dari media sosial, teman-teman. Kenapa dari media sosial? Jadi kalian sendiri sering kan, kayak misalnya Instagram deh. Instagram itu ada fitur baru terus kan tiap ininya, tiap tahunnya atau bulannya kayak gitu. Kayak misalnya sekarang lagi hype banget fitur filter. Nah, ada juga tren-tren make up sekarang tuh kayak tiap tahun pasti ada ininya kan, ada uh, perubahannya. Jadi tren make up tahun ini, tren make up tahun depan, terus berikutnya. Nah, itu tuh secara nggak langsung juga bikin kita tuh menjadi orang yang perfeksionis. Karena apa? Karena kita tuh dituntut juga secara nggak langsung buat ngikutin perkembangan zaman. Kalau misalnya kita nggak sesuai sama perkembangan zaman, kita tuh kayak dianggap ih kudet gitu kan. Jadi otomatis, ini kalau ada yang baru kita bakalan kepo. Nah, itu tuh termasuk hal-hal perfeksionis, teman-teman. Boleh di next, Kang. Nah, selanjutnya itu karakteristiknya apa aja sih? Yang pertama itu orang yang tipe perfeksionis itu akan fokus pada hasil, bukan pada proses. Karena mereka tuh
akan ngelakuin segala macam cara biar hasil mereka tuh sempurna gitu. Biar apa yang mereka pengenin tuh sempurna, bukan menghargai prosesnya. Jadi mereka tuh bakalan ngehalalin segala cara biar hasilnya tuh bagus. Maksudnya kayak mereka bakalan begadang, terus mereka bakal rela-relain telat-telatin makan cuma buat demi tujuannya itu tuh kecapai gitu. Terus hal yang keduanya itu merasa gagal jika tidak melakukan dengan sempurna. Yang ketiganya itu rasa bangga yang bersifat sementara sehingga akan terus melakukan usaha yang lebih lagi. Yang keempat itu tipe perfeksionis akan sangat kompetitif dalam segala hal. Jadi mereka tuh pengen jadi yang sempurna dari yang ada. Tuh. Boleh di next, Kang. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, banyak banget orang yang bilang kalau perfeksionis itu tuh sama dengan OCD. Tapi kenyataannya, boleh di next, Kang. Kenyataannya tuh perfeksionis itu tuh beda sama OCD ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu OCD itu apa atau masih asing di pendengaran kita, OCD atau Obsessive Compulsive Disorder merupakan kondisi psikologis seseorang dengan pikiran obsesif yang memaksa mereka melakukan tindakan kompulsi. Yang mana tindakan kompulsi itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan seseorang secara berulang-ulang terus untuk mengurangi kecemasan yang dia alami, teman-teman. Nah, boleh dilanjutkan. Nah, skemanya orang yang mengidap OCD itu sendiri, mereka akan mengalami pemikiran yang cemas. Jadi mereka selalu berpikiran cemas tentang suatu hal. Terus kalau mereka udah cemas, mereka akan melakukan hal itu secara berulang-ulang. Kalau misalnya mereka nggak ngelakuin hal itu, maka mereka akan mengalami stres atau enggak, mereka akan mengalami penghambatan dalam aktivitas. Contohnya kalau buat orang yang tipe OCD itu, buat orang yang mengidap OCD itu misalnya ada orang yang cuci tangan nih. Cuci tangannya itu mereka sampai berkali-kali, sampai mereka tuh make sure kalau misalnya di tangan mereka tuh udah bebas dari bakteri, sampai seterus-terusan itu sampai mereka puas kalau udah tangan mereka tuh udah bersih kayak gitu. Nah, boleh dilanjutkan. Nah, yang ngebedain perfeksionis sama OCD itu sendiri, yang pertama itu umumnya orang perfeksionis itu gitu banget. tipe orang yang pekerja keras. Nah, mereka tuh bekerja keras dan ngelakuin hal-hal itu karena emang mereka ingin mencapai tujuannya biar hasilnya itu sempurna. Sedangkan kalau OCD itu gangguan mental yang membuat seseorang melakukan sesuatu secara terus-menerus. Kalau perbedaan yang keduanya itu, perfeksionis itu selalu mengikuti aturan. Jadi, kalau mereka mengerjakan sesuatu itu, mereka bakalan ngerjainnya itu detail banget, terus juga bakalan rapi hasilnya. Jadi, hasil mereka juga bakalan baik. Beda dengan OCD yang melakukan pengulangan terus-menerus dalam melakukan suatu pekerjaan hingga mereka itu kelelahan fisik, mental, karena mereka tuh ada obsesinya sendiri gitu loh buat melakukan pengulangan itu terus-menerus. Walaupun mereka tuh nggak mau, tapi secara nggak sadar mereka bakal mengulangnya terus-menerus. Lalu yang ketiga itu umumnya karena pengaruh lingkungan. Misalnya, ada seorang anak. Nah, anak ini tuh nilai ujiannya tuh dapat 100 gitu. Terus orang tuanya tuh bakal muji-muji dia dong otomatis ya kan. Nah, kalau dipuji-puji berarti anaknya seneng kan, tapi ketika anaknya itu dapat nilai yang 70 misalnya. Nah, orang tuanya tuh langsung kayak bilang, "Ih, kok cuma dapat segini doang sih? Kan kita udah belajar udah belajar lama-lama, kan udah belajar dari kemarin-kemarin, kan hasilnya sama, hasil jawabannya sama yang kemarin udah dibahas kayak gitu-gitu." Dan itu tuh bikin mereka tuh jadi ngerasa, oh berarti aku harus perfect terus supaya aku nggak kena omelan. Padahal nilai 70 juga nggak jelek-jelek banget ya nggak sih? Terus juga si anak itu secara nggak langsung bakalan
terus-menerus berusaha biar jadi orang yang perfeksionis karena mereka nggak mau eh, di di diomelin kayak tadi, diremehin kayak tadi. Nah, kalau OCD sendiri itu yaitu dari faktor genetik atau bawaan. Contohnya kalau misalnya ada orang tua yang punya OCD, mengidap OCD, nah kemungkinan besar itu anaknya itu bakalan dapet gen OCD juga gitu, walaupun mungkin nggak semua anaknya, tapi pasti ada salah satu ada yang dapat gen OCD gitu teman-teman. Terus yang keempat itu perbedaannya kalau perfeksionis itu rapih dan teratur dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan OCD itu lebih ke ketidakteraturan. Karena mereka kayak yang tadi melakukan pengulangan terus-menerus, ngecek terus. Jadi semuanya hasilnya itu bakalan jadi berantakan. Itu teman-teman. Boleh di next, Kang. Nah, kelebihan dan kekurangan perfeksionis itu sendiri apa aja? Next, Kang. Yang pertama itu, mereka tuh bersemangat dalam membuat dan mewujudkan goals baru. Karena di weakness-nya itu, mereka tuh jarang merasa puas. Jadi mereka akan membuat goals-goals baru kalau misalnya nggak plan, maksudnya target mereka itu udah kecapai, misalnya target A dia udah kecapai, nah dia tuh bakalan bikin target baru, terus kalau misalnya udah kecapai bakalan bikin target baru lagi, sampai mereka tuh, apa ya, puas gitu. Tapi puas sama hasil ininya, targetnya. Nah, abis itu mereka bakal ngulang lagi, bikin target lagi, bikin goals baru lagi, sampai, apa ya, kalau orang-orang mah pasti bakalan ini nggak sih, capek gitu. Terus yang kedua itu, strength-nya itu, yaitu kalau orang perfeksionis itu sangat teliti. Ya, kalian udah pada tahu lah ya, karena mereka orangnya detail banget kan, kalau ngerjain apa-apa pasti bakal di cross-check lagi. Tapi nggak secara pengulangan kayak OCD ya. Terus kelemahannya jadinya dalam mengambil keputusan, dalam mengerjakan sesuatu, itu jadi menghabiskan waktu yang lebih lama. Kalau yang ketiga, strength-nya itu, mereka tuh akan kritis dan tidak mudah termakan omongan orang. Karena mereka itu sulit percaya kepada orang lain. Jadi mereka tuh bakalan cari tahu dulu nih, apa ini benar. Jadi nggak langsung ditelan mentah-mentah gitu aja sama mereka gitu. Terus yang keempat itu, strength-nya itu tidak mudah menyerah. Karena mereka tuh pengen target mereka tuh tercapai gitu. Jadi mereka tuh bakalan berjuang buat dapetin targetnya itu, dapat merealisasikan targetnya itu. Nah, tapi weakness-nya itu mereka tuh hal itu bisa menimbulkan depresi. Karena apa? Karena mereka selalu ini kan, selalu menge, ini teman-teman, selalu mencari cara biar target mereka itu kecapai. Jadi bakalan terus-menerus dan bisa aja mereka tuh kayak yang tadi bakalan lupa makan, terus juga bakalan rela begadang biar hasil targetnya itu tercapai. Terus buat yang poin kelima, dalam hubungan asmara, si perfeksionis itu mereka tuh setia sama pasangannya. Tapi weakness-nya mereka tuh susah dalam memilih pasangan nih teman-teman, karena mereka tuh bakalan milih pasangan dulu yang sevisi mungkin. Jadi mereka bakal bikin analisis-analisis dulu, apa ini orang udah sevisi sama kita, semisi dengan kita, atau udah bikin kita nyaman atau belum. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada analisis tersendiri. Tapi kalau misalnya udah melewati analisis itu, si perfeksionis itu bakalan setia sama orang itu. Wih. Gitu teman-teman. Boleh di next, Kang. Nah, kita bisa lihat kan tadi kalau misalnya tipe perfeksionis itu tuh banyak banget yang lama-lamanya. Lama mengambil keputusan, lama dalam melakukan sesuatu, lama dalam berpikir. Nah, jadi di sini aku juga mau ngebahas cara mengatasinya biar mereka bisa ngambil keputusan secara efektif. Boleh di next, Kang. Nah, yang pertama itu,
start with why. Nah, kenapa kita start with why? Always start with why. Karena pilihan kita itu tuh harus sesuai sama tujuan hidup kita. Ini tuh penting banget supaya analisis-analisis yang kita buat itu tuh nggak salah gitu. Terus juga apa yang kita pengenin tuh sesuai sama tujuan hidup yang udah kita pengenin ke depannya. Kayak misalnya kenapa sih harus di Unpad gitu? Emang kalau di univ lain kenapa? Kayak gitu. Kayak cari tahu lebih mendalam tentang apa yang kita butuhin itu buat menunjang tujuan hidup kita ke depannya. Terus yang kedua itu membuat list strength and weakness. Jadi aku kasih contoh langsung aja ya. Contohnya tuh kayak misalnya kalian tahu kan kalau di perguruan tinggi di univ itu kalau di fakultas ada yang namanya BEM, organisasi BEM sama organisasi HIMA. Nah, kalau di fakultas itu tuh kalian nggak bisa milih mereka berdua, jadi harus salah satu. Nah, itu pilihan yang lumayan berat kan, teman-teman. Nah, kalian tuh bisa banget bikin list strength and weakness dari kedua pilihan ini. Jadi, misalnya strength and weakness-nya si masuk ke BEM tuh apa, strength and weakness-nya masuk ke HIMA tuh apa. Nah, habis itu kalian analisis tuh yang sesuai sama tujuan hidup kalian, sesuai sama apa minat kalian, sesuai yang mendukung apa pengembangan potensi kalian. Terus kalau udah dianalisis, kalian itu bisa ngasih poin buat analisis-analisis tersebut supaya untuk mengenalkan diri juga apa sih yang kita butuhin gitu. Nah, kalau udah dibikin poin, kalian baru tahu nih kalau misalnya oh kita tuh ternyata prefernya tuh ke sini loh atau ke sini gitu. Jadi ini bantu buat kalian yang bimbang-bimbang gitu. Terus kalau yang ketiga itu bikin deadline pribadi. Kenapa bikin deadline pribadi? Karena orang-orang sekarang itu mungkin teman-teman di sini juga cenderung banget ngerjain tugas itu mepet-mepet kan. Kayak nunda-nunda sampai deadline-nya tuh mepet gitu, sampai deadline-nya tuh udah dekat. Nah, itu tuh namanya prokrastinasi. Jadi mereka tuh menunda-nunda pekerjaan. Nah, kalau buat perfeksionis itu sendiri, mereka tuh bakalan nunda-nunda karena mereka tuh bakalan teliti banget kalau ngerjain apa-apa. Jadinya bahkan mereka bisa aja butuh deadline tambahan buat ngumpulinnya karena mereka tuh saking perfeksionisnya gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kita tuh bisa banget bikin deadline pribadi buat kita sendiri. Jadi kita tuh bisa juga dari bikin deadline pribadi, misalnya dikumpulinnya tuh seminggu lagi, tapi kita bikin deadline buat pribadi kita sendiri itu sampai 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian gitu harus kelar deadline-nya. Nah itu tuh bisa banget buat nge-manage waktu kita biar nggak bentrok sama yang lain, buat nge-manage diri kita juga supaya lebih konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Terus yang keempat itu healthy perfectionist. Nah, buat yang nggak tahu, tipe perfectionist itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada healthy perfectionist, yang kedua itu ada neurotic perfectionist. Kalau yang healthy itu, mereka tuh yang positif-positif itu deh, nggak positif juga sih. Maksudnya, mereka tuh bisa menerima keadaan gitu loh, kalau misalnya mereka gagal, ya udah gitu. Mereka nggak bakalan gengsi buat menjadi salah gitu. Sedangkan kalau yang neurotic perfectionist, mereka itu tuh nggak bisa nerima kesalahan itu. Mereka tuh kalau udah gagal bakalan condong ke depresi, kayak bakalan nyalahin diri sendiri kayak gitu teman-teman. Dan itu tuh nggak bagus banget buat diri kita, buat mental kita. Jadi di sini kalian tuh harus, kalaupun kalian itu jadi perfeksionis, jadilah healthy perfectionist. Terus yang terakhir itu memiliki growth mindset. Buat teman-teman yang nggak tahu growth mindset, itu tuh bagus banget buat kita di era sekarang ini, yang mana era sekarang tuh semakin berubah kan, selalu berevolusi. Jadi kita harus adaptasi juga sama
era-era sekarang, zaman sekarang itu. Karena at the end kalau misal kita gagal, orang yang punya growth mindset ini itu bakalan nggak depresi, mereka bakalan nganggap kesalahan itu, kegagalan itu jadi bahan buat evaluasi mereka ke depannya. Mereka siap untuk belajar lebih lagi, terus mencoba hal-hal yang baru lagi. Sonia, aduh hilang lagi sinyalnya. Kita tunggu lagi ya. Nih, Sonia tinggalnya di Bogor, jadi mungkin sinyal Bogor emang lagi kurang bersahabat mungkin nih. Bekasi ya Teh Sonia ya, bukan Bogor ya? Maaf, maaf, maaf. Udah teman sendiri nggak tahu. Jadi, kalau Bekasi berarti harap dimaklumi ya. Emang sudah seperti itu mungkin. Nah, ini Ahmad Kamal ini juga orang Bekasi nih. Waduh, saya di Bekasi tapi sinyal saya bagus-bagus aja, Mas. Wah, premium kayaknya. Saya juga mas, sinyalnya aman-aman aja nih. Fadil, Anda berisik sekali, Fadil. Pe, jangan buka lahan, Pe. Ntar lu gue mau absen dulu. Kak, nanti sesi tanya jawabnya gimana, Kak? Nah, buat tanya jawab, mangga bisa ditunggu. Coba. Nah, udah ada lagi tuh tekanannya. Halo Teh, gimana Teh? Itu mic-nya dibuka dulu Teh. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Masih kan ya? Maaf lupa. Gimana? Boleh ke yang quotes. Ya, Pak. Ulang, Pak. Oke, lanjut lagi ya Teh. Apa? Belum, tadi kan baru Oke. absen doang. Kang Andika bisa tolong di ini dulu ya, di mute dulu. Siap. Oke, makasih Kang. Kalau yang growth mindset tadi udah ya, Kang? Kedengeran? Udah. Oh ya udah. Ya udah, yang sekarang itu ada quotes yang menarik banget buat aku. Boleh di next, Kang. Nah, quotes-nya itu dari Donalyn Zivelo, find the perfection in every moment instead of trying to make every moment perfect. Yang artinya temuin setiap kesempurnaan dari setiap momen, bukan membuat setiap momen itu jadi sempurna gitu teman-teman. Nah, aku juga mau cerita tentang sosok inspiratif yang kalian mungkin nggak kenal sih. Jadi namanya tuh Steve Jobs. Kalian kenal banget kan, itu udah terkenal banget. Jadi Steve Jobs itu merupakan CEO founder dari Apple Computer yang dimana dia tuh punya sifat perfeksionis nih teman-teman. Dia tuh ngebangun sampai seraksasa ini tuh, perusahaannya sampai seraksasa itu tuh karena dari hal-hal detail gitu teman-teman. Jadi dia tuh awalnya pas bikin desain-desain Apple kayak gitu, ngerintis gitu, dia tuh pengen Apple itu tuh di majalah-majalah punya 6 warna di setiap majalahnya. Terus juga pengen perubahan motherboard gitu-gitulah, pokoknya hal-hal yang detail kayak gitu. Nah, itu tuh bikin si karyawannya itu tuh sempat kayak kesel gitu loh sama dia, karena otomatis pekerjaan mereka tuh disuruh ngulang lagi sampai sesuai sama apa yang dia mau. Nah, tapi dari ketelitian dia, dari perhatian dia ke yang hal-hal kecil kayak gitu, itu yang bikin dia jadi seraksasa ini, karena dia itu pengen pengguna Apple itu, dia itu pengen pengguna Apple menikmati keeksklusifan dari Apple sendiri. Jadi pasti kalian ngerasa banget kan kalau Apple tuh
beda banget sama yang lain, lebih eksklusif gimana gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bisa banget ngambil pelajaran dari si Steve Jobs ini kalau kita tuh juga perlu loh buat merhatiin hal-hal detail buat eh, perubahan ke depannya. Gitu teman-teman. Udah teh. Sudah. Oke. Oke. Wah, gila. Tadi materi menarik banget ya. Menarik, terus apalagi ya, udah menarik, terus keren, terus emang rapi banget cara penataan materinya. Tadi kita berbicara tentang perfeksionis ya, perfeksionis dan juga ya kita menelusuri lebih jauh tentang perfeksionis dan juga kita akhirnya menemukan hal-hal baru di mana ternyata perfeksionis juga ada kelainannya. Kalau perfeksionis tuh kalau yang aku simpulin ya, itu kayak sifat yang tercipta karena lingkungan mungkin ya, bisa berubah karena lingkungan, bukan berasal dari gen. Lalu ada lawannya yaitu namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Itu mirip-mirip perfeksionis, cuman ternyata itu adalah kelainan mental dan itu merupakan bawaan dari gen gitu. Dan juga tadi Tesonia juga udah ngejelasin ciri-ciri perfeksionis kayak gimana, perbedaannya sama OCD gimana, terus juga tips-tips cara mengatasi cara mengontrol diri bagi orang-orang yang merupakan seorang perfeksionis. Dan juga tadi pesan Tesonia, jadilah perfeksionis yang masuk ke kategori healthy perfectionist gitu. Dan juga tadi quotes-nya keren banget di akhir, temukan perfeksionisme gitu ya, temukan sesuatu yang perfect di setiap momen, bukan menjadikan setiap momen perfect. Ya kurang lebih kayak gitulah. Intinya kalau yang aku tangkap itu kayak menyuruh kita untuk selalu bersyukur di sini. Keren banget Tesonia, makasih banyak udah sharing-sharing materinya. Nah, sekarang karena tadi teman-teman juga udah dengerin materi dari Tesonia dan pasti juga teman-teman punya banyak banyak kepo ya, banyak pertanyaan tentang perfeksionisme. Tapi di sini kita nggak bakal buka sesi tanya jawab, bukan sesi tanya jawab maksudnya. Kita bakal buka sesi diskusi. Kalau misalnya tanya jawab, kesannya Tesonia itu pinter banget dan kesannya menggurui kita semua ya. Padahal sebenarnya enggak, biasa aja. Nah, kita bakal buka sesi diskusi. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya ke Tesonia, maka Tesonia nanti bisa jawab. Atau kalau misalkan ada teman-teman lain yang memiliki jawaban lebih baik, bisa juga di open mic. Atau kalau misalkan teman-teman punya cerita-cerita mengenai perfeksionisme pengalamannya, boleh banget. Wah, ini ramai banget nih, ada 103 orang. Keren juga di sini ya. Kita coba ini ya, lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang udah diajuin di mana, di kolom komentar. Siap teh menjawab pertanyaan? Aduh, agak lambat sinyalnya. Ya katanya siap katanya. Dari Kak Orkiando nih, Kak Orkiando JR Manalu. Teh dalam skala 1 sampai 10, seberapa perfeksionisnya Sonia? Apakah akan tetap perfeksionis atau mengurangi tingkat perfeksionis yang ada pada dalam diri Sonia? Waduh, ini bukan pertanyaan, cuma interogasi ya kayaknya. Kepo banget kayaknya nih Kak Orkiando nih sama Sonia. Mangga teh bisa dijawab teh. Sebelumnya itu mic-nya dibuka dulu kali teh, masukin mute teh. Lupa. Nah, iya. Mangga teh. Nah, makasih buat Bang Orki atas pertanyaannya. Nah, kalau buat aku sendiri, aku tuh dulunya tuh, kalau misalnya skala, aku juga masih bingung ya. Paling 4 sih kalau dulu. Tapi kalau sekarang itu tuh, menurut aku udah 3. Soalnya aku sadar kalau misalnya aku tuh dulu kayak sempat lebih condong ke neurotic perfectionist itu. Jadi aku tuh udah mulai ngubah diri aku biar tadinya tuh aku tuh kayak selalu bakalan ngoreksi tugas nih, misalnya kelompok. Nah, aku tuh bakal ngoreksi tugas gitu. Kadang-kadang suka ngoreksi tugas itu dari awal sampai akhir. Padahal tuh kayak kesannya ini banget kan, ngedikte banget gitu. Kayak pengennya tuh perfect banget dan gak ngehargain kerjaan orang lain gitu. Jadi
dari situ aku kayak mengubah diri aku supaya aku ya udah ini kan hasil mereka itu mungkin udah terbaik buat mereka gitu. Jadi aku mencoba buat menghargai usaha orang lain. Itu Kang. Oke, begitu Bang Orkiando udah menjawab ya. Jadi tes sekarang udah nggak begitu perfeksionis katanya. Udah condongnya ke healthy perfeksionis. Betul. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, Teh, BTW di sini ada 8 pertanyaan. Mau Teteh jawab semua atau Teteh pilih-pilih, Teh? Kalau misalnya dipilih pada marah nggak? Pada marah nggak tuh? Kayaknya pada marah sih, Teh. Oh, tambah Teteh jadi 9 dari kamu. Wih, ya Iya, udah Teh, deh aku coba semampu aku ya teman-teman karena aku juga masih belajar. Kalau ada yang mau nambahin bisa banget nih bantuin aku. Oke, paling kita batasin ya, Mas Bagus terakhir dulu supaya Tesanya nggak kelabakan. Bentar, Ya, Bagus. sekarang siapa Kang? Sekarang lah Bang Orkiando ya. Ada dari Teh Fitriana itu. Apakah seiring berjalannya waktu perfeksionis itu akan hilang? Nah, kalau buat aku sendiri, itu perfeksionis tuh kayak udah ngelekat di diri aku gitu loh. Jadi, mau kayak gimana pun pasti ada aja yang ngeganjel buat ngerjain tuh sampai teliti, sampai rapi kayak gitu. Nah, tinggal orangnya itu aja yang pengen condongin ke healthy perfectionistnya biar mereka nggak jadi depresi atau malah ngerugiin diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau perfeksionis itu bisa apa ya, masih ngelekat gitu loh, nggak mungkin hilang 100%, mungkin hilang beberapa persen gitu aja. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nambahin boleh banget nih, soalnya itu dari pengalaman aku ya teman-teman. Ya, begitu Teh Fitriana, sepengalaman Teh Sonia, yang Teh Sonia rasain itu udah melekat dalam darah daging. Gitu ya. Wih. Oke, lanjut ya. Next dari Teh Devani. Mau tanya Kak, dari pemaparan yang sudah dijelaskan, jadi menurut Kakak kalau disuruh milih, lebih milih menjadi perfeksionis atau OCD? Sebentar, salah intonasi. Mau tanya Kak, dari pemaparan yang sudah dijelaskan, jadi menurut Kakak kalau disuruh milih, lebih milih menjadi perfeksionis atau OCD? Pertanyaan kedua, menurut Kakak bagaimana cara menjadi healthy perfeksionis Kak? Izin jawab, kalau menurut aku mendingan jadi perfeksionis, karena kalau OCD itu mereka tuh udah basicnya gangguan mental gitu loh, jadi emang butuh treat yang lebih gitu, kayak misalnya ke orang yang apa ya namanya, nggak tahu ya, psikiater atau apa gitu. Jadi ke orang yang lebih profesional, terus butuhin obat-obat juga. Sedangkan kalau perfeksionis itu, tadi kan udah dibahas kan ya, kalau misalnya perfeksionis tuh emang mereka ngejar target, makanya mereka ngelakuinnya itu dengan sempurna gitu. Kalau OCD itu bakalan terus-terusan ngelakuin hal itu sampai apa ya, sampai mereka tuh ini sendiri capek sendiri gitu. Jadi menurut aku mendingan menjadi perfeksionis tapi healthy perfectionist. Nah, kalau yang cara menjadi healthy perfectionist itu tadi udah aku jelasin ya sebelumnya, kalau jadi cara jadi healthy perfectionist itu tuh menerima kalau misalnya kita udah gagal, ya udah itu buat jadi bahan evaluasi kita, jadi bahan pelajaran kita ke depannya. Terus juga kalau healthy perfectionist itu tuh lebih menyayangi diri. Wih. Jadi mereka tuh nggak sampai yang begadang-begadang ngerjain sesuatu atau sampai ya udahlah nanti aja lah makannya nanggung ini belum kelar gitu. Ntar tiba-tiba udah malam aja dari pagi sampai malam ngerjain. Nah itu tuh nggak benar. Jadi healthy perfectionist itu tuh lebih menyayangi diri. Oke, begitu ya Teh Devani. Pastinya perfeksionis dong ya, bukan OCD, karena OCD itu ada kelainan mental ya. Dan juga cara menjadi healthy perfeksionis tadi udah dijelasin. Lanjut ya Teh, ke Kang Kurniawan Adiguna. Cara menghadapi seorang tipe pemimpin yang sangat memperhatikan detail anggota timnya sehingga jika ia tidak puas, ia bisa mengeluarkan anggota tim itu sepihak.
Itu bagaimana ya? Nah, itu tuh kalau menurut aku, saran dari aku, mending diiniin juga diomongin sama orang itu, anggota timnya itu. Kayak misalnya kenapa sih dia sampai bikin kerjaan tuh nggak benar, nggak beres kayak gitu. Jadi secara perlahan dulu gitu loh, bertahap gitu. Kalau misalnya emang dia udah terus-terusan walaupun udah dideketin secara personal tetap kayak gitu. Nah, menurut aku bisa dikasih penjelasan lagi kalau misalnya di organisasi kayak gitu kan pasti ada kebijakan tersendiri ya. Jadi bisa dilakukan sesuai dengan kebijakannya. Kalau misalnya secara personalnya udah nggak bisa di eh, di dirangkul gitu. Ya. Kayak begitu Kang Kurniawan. Atau mungkin dari teman-teman Teman-teman lain ya. ada yang mau ngasih tambahan gitu atas pertanyaan Kang Kurniawan, atau Kang Kurniawan mau ada tanggapan lagi? Ada? 1, 2, 3. Oke, dari Kang Kurniawan cukup. Dari teman-teman juga kayaknya belum ada yang mau ini ya menambahkan ya. Kita lanjut ke Mbak Nabila. Nabila si aktif. Kak, benarkah perfeksionis mengalami gangguan psikologis namun tetap menghasilkan kinerja lebih baik? Dan jika terlalu over perfeksionis, apakah hal tersebut akan tetap menjadikan hal baik? Dan tentang hal tadi, jika kata kakak anak tersebut takut nilai jelek dan takut dimarahin ortu, dan akhirnya menjadi perfeksionis, nah apakah dengan ini termasuk menekan dirinya sendiri? Bentar ya, satu-satu banyak banget. Oh my God. Benarkah perfeksionis mengalami gangguan namun tetap menghasilkan kinerja? Nah, kalau buat case-case tersendiri, menurut aku itu ada aja yang bikin perfeksionis itu mengalami gangguan psikologis kayak bulimia, kayak gitu-gitu. Karena mereka tuh secara nggak langsung itu kayak yang tadi, yang case anak kecil itu bakalan berubah jadi perfeksionis, bakalan mengklaim dirinya harus harus melakukan segala sesuatu tuh sempurna. Jadi itu bakalan neken diri sendiri, ya benar, itu bakalan neken diri sendiri karena tuntutan dari ini juga dari dari lingkungannya juga kayak gitu yang bikin mereka harus ngikutin lingkungannya yang ada. Terus nah, kalau terlalu over perfeksionis, apakah hal tersebut akan tetap menjadikan hal baik? Nah, kalau menurut aku over perfeksionis itu tuh sama aja kayak ini neurotik perfeksionis, kayak cuma beda beda istilah aja nggak sih? Kalau menurut aku ya, tapi kalau misalnya aku salah, boleh banget tambahin sama teman-teman di sini. Jadi itu tuh hasilnya tuh pasti bakalan baik, nggak pasti juga sih. Maksudnya pasti ada juga kegagalan, cuma eh, mereka pasti bakalan nggak sayang gitu loh sama dirinya. Pasti ada aja yang negatif buat dirinya gitu. Mungkin jelas nggak Nabila? Jadi yang tentang ortu Kak, atau tadi udah termasuk ya? Udah lah. Udah termasuk. Oke. Gimana Mbak Nabila? Udah terjawab pertanyaannya? Oh, ini ada curhatannya juga nih Kak. Oh iya, Saya bacain ya Kak, curhatannya. boleh. Karena Kak, saya juga merasakan, karena ortu saya selalu menekan saya agar nilai kamu harus bagus, biar nanti mau masuk kemana-mana lebih gampang, dan jangan bikin malu soalnya mama guru. Aduh. Dan di situ saya mulai perfeksionis, dan dari sekarang saya itu ngerasa kalau menjawab soal atau dapat tugas, kalau ada yang nyontek ke saya sering berpikir, aku udah usaha kenapa kamu seenak nyontek. Dan di situ saya berasa menjadi anak yang mementingkan diri saya sendiri. Dan gimana tanggapan kakak? Saya harus gimana? Halo Kak. Boleh disimpulin nggak, Kang? Oh, disimpulin. Jadi kesimpulannya gini Kak, Nabila ini ternyata salah satu contoh anak yang tadi ada di kasus yang Kak Sonia ceritain tentang orang tua yang terlalu menekan anaknya untuk mendapatkan nilai bagus. Karena kebetulan orang tuanya Kak Nabila ini seorang guru dan malu kalau misalkan anaknya dapat nilai jelek gitu kan. Terus, nah karena ditekan oleh orang tuanya, akhirnya dia selalu berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi perfeksionis.
Nah, karena dia selalu berusaha untuk mendapatkan nilai bagus, artinya dia sering belajar kan ya, belajar keras. Tapi ketika dia mengerjakan soal, ada teman-temannya yang seenaknya menyontek dia, dan dia merasa kayak, aduh gue udah belajar capek-capek, kenapa lu seenaknya nyontek gitu. Nah, terus di situ dia ngerasa, aduh ini aku sebenarnya orangnya baik hati nggak sih, atau aku orangnya pelit, aku orangnya selfish, cuma mentingin diri sendiri, gitu Kak. Kalau itu tergantung pribadi masing-masing ya kalau menurut aku. Soalnya ada juga orang yang bagi tugasnya itu ya emang karena mereka tuh orangnya ya senang bagi-bagi tugas. Ada juga yang pelit karena emang ngerasa, ih kan udah belajar mati-matian, masa iya mereka tinggal nyontek aja kayak gitu. Jadi itu kalau menurut aku apa ya, perspektif orang-orang masing-masing sendiri gitu loh. Jadi aku juga masih belum ngerti ya, karena aku nggak ngerti psikologi. Itu jatuhnya psikologi nggak sih? Oke, tapi ini Adalah, Teh ada Kang Kurniawan nih kayaknya mau menambahkan. Mangga kepada Kang Kurniawan, boleh banget Kang. di open mic aja. Ya, ini izin menambahkan aja ya. Untuk tanggapan tadi ini lebih ke standarisasi gitu ya. Bahwasannya mamanya guru tujuan dengan yang bagus. Mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin sih untuk membiasakan diri untuk tidak terlalu bergantung pada standarisasi, karena apa? Kita kan sebagai manusia kan punya kapasitas masing-masing tuh, dan kita nggak bisa menyamakan kapasitas orang dengan kapasitas kita karena itu berbeda banget gitu loh. Dan juga mungkin bisa lebih dikasih pengertian lagi orang tuanya bahwasannya ya kondisi pelajaran seperti ini, mungkin kalau misalnya kamu nggak nyaman, atau mungkin kamu kasih tahu juga bahwasannya cara belajar saya seperti ini, jadi diberi penjelasan seperti itu sih. Mungkin itu aja sih buat menambahkan. Dan ya intinya jangan terlalu berpaku sama standarisasi lah, karena itu bisa mencederai diri sendiri gitu loh. Wih, Oke, mantap banget nih Kang Wawan. makasih banget Kang Kurniawan sudah menambahkan. Gimana Mbak Namira, udah terjawab? Oh iya, mangga Teh Devani, nggak apa-apa. Jadi kalau kata Kang Kurniawan, kalau yang saya tangkap, komunikasi intinya. Kalau komunikasi dengan orang tua, kalau misalkan memang tidak sanggup, gitu. Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah Nabila tuh ada Teh Trisna nih. Assalamualaikum Kak. Tadi kan sempat menyinggung bagaimana tren yang ada ikut terlibat dalam perfeksionis itu sendiri. Namun Kak, menurut aku terkadang juga banyak anak muda yang dengan mudah dan cenderung mengikuti hal-hal yang sedang tren tanpa diketahui kira-kira konsekuensi dari langkah yang diambil itu apa atau segi positifnya apa. Sejauh yang aku tinjau sih begitu Kak. Jadi menurut Kakak bagaimana kita benar-benar memilah hal yang berdampak positif atau negatif dari tren atas perfeksionis? Bentar ya, tadi hilang. Agak berat. Nah, kalau misalnya buat ini milah-milah, itu tuh kita pasti nggak mungkin nggak tahu dong mana yang bikin positif, mana yang negatif. Jadi misalnya kita di tren-tren sekarang tuh kayak tren-tren apa ya? Tren apa ya? Ya pasti tau lah kalau misalnya tren yang tren TikTok itu ya bisa juga bisa direlatin gitu sama diri sendiri, apa itu tuh bisa sesuai sama tujuan kita. Maksudnya kayak bisa ngembangin skill kita atau bikin kita lebih pede atau apa gitu. Nah, kita pribadi masing-masing kan pasti udah punya naluri ya kalau misalnya kita ngelakuin suatu hal atau ngikutin tren sesuatu, itu tuh dampak negatif atau positif. Jadi itu kita pintar-pintar milih aja buat buat pribadi kita sendiri-sendiri, karena nggak semuanya kayak misalnya tren ini tuh baik buat kita nih, tapi nggak melulu tren ini tuh baik buat si A gitu misalnya. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau ada yang mau nambahin boleh banget. Ya, gitu Teh Trisna. Jadi kalau kata Kak Sonia, emang udah naluriahnya sebenarnya. Jadi kita bisa milih tergantung
intuisi sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang punya ilmunya, mangga boleh di-share. Iya nih, boleh banget nih yang mau sharing-sharing. Kang, kalau minta sharing-sharing aja boleh nggak? Jadi Boleh. biar ilmunya banyak gitu ya. Teman-teman di sini kalau misalnya mau sharing-sharing boleh banget nih di open mic-nya. Iya. Gimana tuh, ada Bagi-bagi yang mau cerita. sharing-sharing? Terutama paling yang menjawab pertanyaan Trisan dulu deh. Tapi kalau misalkan ada yang mau lain juga. Ada Iya, teman-teman. boleh banget. 1, 2, 3. Oke. Oh, no, ada siapa nih? Ini Teh atau Kak ya? Kang aja deh. Maksudnya Kak aja. Dari Kak R Fitri. Boleh cerita Kak? Aku mau cerita tuh kan. Boleh Mangga. banget, boleh banget. Saya perempuan ya. Ya, Oh iya. bismillahirrahmanirrahim. Agak deg-degan. Terkait perfeksionis, aku pernah punya pengalaman sendiri gitu. Kalau misalnya ditanya seberapa perfect aku, dari 1 sampai 10 itu kurasa 8. Tapi itu dulu waktu aku SMA. Sekarang semester 2 kan ya. Jadi waktu SMA kelas 10 itu aku baru pertama kalinya mengalami kegagalan gitu. Dan itu tuh menyebabkan aku dapat, ya bisa dibilang depresi, stres semacam itulah selama 4 tahun. Rasanya itu super nggak enak. Aku benar-benar ngerasa setengah hidup selama 4 tahun itu. Selama itu aku benar-benar nggak fokus gitu menjalani hidup, sampai punya suicidal thought, juga self-harming gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah makin ke arah healthy perfectionist. Nah, kemudian gimana sih cara aku untuk keluar dari neurotic perfectionist itu? Yang pertama harus disadari kalau misalnya apa yang dijalani selama itu adalah salah gitu. Ya ada dampak negatifnya ke diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kita harus terbuka gitu. Tadi kan perfeksionis udah Tessonnya sebutin ya, kalau misalnya perfeksionis itu susah banget percaya ke orang lain. Nah, di sini kita harus mulai terbuka gitu. Dengan terbukanya kita bakal lebih percaya sama orang lain, juga bakal lebih kenal sama diri sendiri, sehingga itu dapat menumbuhkan self-love gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus menemukan orang yang tepat. Maksud orang yang tepat di sini adalah orang yang semacam bisa membawa kita ke arah healthy perfectionist gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia adalah seorang neurotic perfectionist yang kemudian jadi healthy perfectionist. Kayak gitu. Iya, Gimana? Udah bener sih. banget nih. Terima kasih. Ya, Bener banget. makasih banyak Teh Fitri udah berbagi pengalamannya. Dan memang masalah perfeksionis atau masalah hal-hal yang berbau psikologi ini emang menarik banget ya, karena itu terjadi pada kita di kehidupan kita sehari-hari. Kita juga suka salah tingkah gitu kan. Aduh, gue ini bener atau enggak. Makanya terus gali ilmu tentang psikologi, karena mungkin apa yang kita kira selama ini salah, tapi sebenarnya itu benar. Nah, teman-teman, kebetulan resonenya udah nggak sanggup untuk menjawab pertanyaannya. Udah banyak banget gitu ya, dan sekarang juga udah hampir jam 5, udah 1 jam, jadi waktunya udah mau habis. Tapi buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab dan masih kepo dengan jawabannya, bisa banget kontakin Teh Sonia langsung. Teh, boleh di ini Teh, Oh iya, di share nomor teleponnya di chat ini aja. nomor telepon aku ya. Satu tugas terakhir. Maaf Kang Ahmad, Teh Sonia udah nggak sanggup sih kita. Oke, itu ya udah dikasih nomor HP-nya. Teman-teman nanti yang ingin bertanya masalah perfeksionis atau masalah psikologi lainnya, bisa banget chat Teh Sonia, atau kalau misalkan mau sharing-sharing juga boleh sama Teh Sonia. Tapi jangan ambil kesempatan ya. Ini dalam hal ilmu nih, bukan dalam hal apapun. Apalagi tadi Mas Fadil juga mau ngambil kesempatan. Mas Fadil mau ngambil kesempatan. Kang Andi kan nggak juga, Kang. Oke, kalau gitu
mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, sekitar tinggal 2 menit lagi dan materi juga udah selesai dan fotonya juga udah dicukupkan. Jadi kita cukupkan juga ya webinar kita kali ini. Masya Allah nih orangnya tadi sampai 100-an, keren lah Sonia relasinya. Nah, oh iya terakhir nih sebelum kita tutup, jangan lupa. Mau dong satu orang ngasih kesimpulan dari keseluruhan materi. Karena nantinya yang ngasih kesimpulan bisa dapat door prize berupa 1 buku tentang socialpreneur. Bisa lewat kolom chat atau di open mic aja biar cepat. Mangga ditunggu. Yuk teman-teman. Oh iya jangan lupa nanti malam juga ada 1 sesi lagi ya. Nanti malam jam 8 malam. Barang siapa tuh Kak? Nanti jam 8 malam. Bareng Kang Hanif, wih. Jangan lupa ditonton ya guys. Keren banget nih materinya nih, agamis banget. Aduh, agamis banget. Buat teman-teman yang udah bosen mungkin karena selalu ngeliat saya jadi moderator gitu ya. Nah, nanti malam saya bakal beda peran nih. Saya bakal jadi komandan. Moderatornya bukan saya lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo, gimana cara saya menyampaikan materi atau materinya apa, bisa ditonton. Apalagi materinya kalau buat bocoran nih, judulnya adalah gimana caranya dapat keputusan yang terbaik dan berkah. Wih. Yang terbaik tapi juga berkah. Keren banget, Kang Rais. Gimana teman-teman, ada yang ingin menyimpulkan? Sayang loh 1 buku. Iya loh, lumayan banget loh. Itu dari dosen kita loh guys. Keren banget dosennya. Sayangnya dosennya nggak ada sekarang. Iya. Nggak ada. Hitung sampai 10 deh nih. 1, 2, teman-teman di kolom komentar juga nggak apa-apa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, TK-nya nggak ada yang mau ngasih kesimpulan gitu. Ya, sedih banget. Lumayan loh guys, buku. Iya, nggak apa deh, itu nanti buat kita teh. Oh iya, bener banget. Oke, kalau begitu makasih banyak teman-teman atas partisipasinya dan makasih banyak udah aktif dan udah menyempatkan waktunya dan merelakan kuotanya terbuang mungkin. Iya, makasih banyak buat untuk mendengarkan sharing-sharing dari Sonia. Makasih juga Sonia sharing-sharing tentang perfeksionismenya. Alhamdulillah dapat banyak ilmu dan juga menarik. Dan juga buat teman-teman jangan lupa nanti malam ada sesi lagi bersama saya tentang gimana caranya dapetin keputusan yang terbaik di berkah. Kalau begitu saya Hanif Abdul Alamsyah selaku MC pamit undur diri. Makasih banyak. Oh ya, kita tutup dengan baca doa bersama-sama dalam hati, doa dimulai. Oke, udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Oh iya. Oke. Yuk, dibuka. Teman-teman bisa ini ya, buka kameranya. Jangan malu-malu. Tampilkan wajah rupawan kalian. Asik. Wah, Kang Andika rupawan sekali pakai masker. Oh, Kang Andika lagi di mobil ya, Kak? Kang Andika dari mana, Kak? Pulang kerja, Cikarang. Oh, Cikarang, pulang kerja. Hati-hati ya, Kang. Jangan nabrak. Teh. Terima kasih, Teh. Oh, ini temannya Sonia ya? Iya, Kang. Iya. Yuk, foto yuk. Udah semua? Gak ada lagi yang mau open kamera? Asik. Ya, amat ini. Oke. BTW, di laptop saya nggak bisa ngambil banyak orang. Jadi buat teman-teman yang pakai laptop juga dan bisa pakai fitur grid, tolong bantunya juga ya buat fotoin. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Cheese.
Ya, sudah. Teman-teman yang ada video grid, enggak juga. Ya, 2, 2, 3. Oke, sudah. Masih banyak teman-teman. Sekali lagi, enggak yang Terima kasih teman-teman yang udah hadir. ya, Makasih juga Kang Ara, semangat nanti malam. ya makasih juga atesannya. Oke, bye-bye. Dadah. Yuk, udahan yuk, udahan. Tuh, udahan. Yuk, udahan. Masih pada betah aja di sini ya.